Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'allamul ghuyub. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-alim al-allamah al-faqih al-muhaqqiq wal-muhaddith Al-Syekh Abdul Rahman ibn Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Fi kitabihi Nurul Lum'ati fi khasa'is yaumil jum'ati fi khususiyatis sabi'ati wal khamsun ila an qala qultu wa hahuna amrun wa dzalika annama awradahu Abu Hurairah la'ala sawab Abu Hurairah annama awradahu Abu Hurairah ala bani salamin min annaha laysat sa'atas salati waridun min annaha laysat sa'atus salati waridun ala hadithi Abi Musa aydha. Qultu ngucap ingsun al-Imam As-Suyuti wa hahuna lan saking mengkene-mengkene al aqwal tegese qaulain
amrun iku perintah. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono al-mazkur qaulain annama sak temene perkara aurada kang numekaake hu ing mas sapa Abu Hurairah aurada kang numekaake sophu ing ma sapa Abu Hurairah Imam Abu Hurairah ala bani Salamin saking atase Imam Abdullah bin Salam min annaha saking sak temene saatul ijabah laisat iku ora ono apa saatul ijabah iku saatas sholati sa waktune salat waridun wa dzalika waridun iku tumeka ala hadisi Abi Musa ing atase hadise Abu Musa aidan halimene li anna halal khutbati krono sak temene tingkae khutbah laisat iku ora ana apa khutbah iku sa'ata salatin waktu salat wa yutamayyazulan den bedaake apa ma perkara ba'dal asri ing dalem sakwise asar bi annaha kelawan sak temene sa'atul ijabah iku sa'atul bi annaha kelawan sak temene bi annaha kelawan sak temene sa'atul ijabah iku sa'atu du'ain waktuwe donga wa qad qala lan teman-teman wis ngendika fil hadisi ing dalem hadis yas'alullaha syai'a. Coba buka halaman 66. Yas'alullah wa huwa yusalli yas'alullaha syai'a. Ngono kan ana tulisan. Walaisa lan ora ana apa halul khutbati tingkai khutbah iku sa'atu du'ain waktuwe doa li annahu krono sak temene halul khutbah tingkai khutbah iku makmurun den perintahake fiha ing dalem khutbah bil insati kelawan meneng wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono laisa halul khutbati sa'atu du'ain ghalibus sholati lan iku kaya dene mengkono-mengkono laisa halul khutbati sa'atas du'ain ghalibus sholati utawi umume salat wa waktu du'ai lan waktune doa minha iku saking khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada perbedaan ulama tentang masih membahas tentang perbedaan ulama. Bahwa di antara telung puluh pendapat tentang waktu sing mustajab iku paling sahih hadis iku hadise Abi Musa. Paling masyhur pendapat iku pendapate Abdullah bin Salam. Dua pendapat ini endi sing paling diunggulaken
Endi sing paling diunggulaken? Nah, akeh-akeh ulama ngomongaken dua-duanya unggul. Orang kan? Akeh-akeh ulama, kebanyakan ulama dua-duanya unggul. Sebagian lagi mengatakan hadisnya Abi Musa al-Asy'ari itu lebih unggul daripada hadisnya Abdullah bin Salam. Hal itu yang mengunggulkan adalah Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnul Arabi, dan Al-Imam Al-Qurtubi. Pendapatnya Imam Baihaqi juga disahihkan oleh Imam Nawawi. Awas gitu. Pendapatnya Al-Baihaqi, Ibnul Arabi, dan Al-Imam Al-Qurtubi juga disahihkan oleh Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wa innahu sahihu awis sawabu, bahwa pendapatnya Imam Baihaqi, Imam Ibnu Arabi, dan Abdullah bin Salam itu pendapat yang sahih dan benar menurut Imam Nawawi. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hadisnya Abdullah bin Salam itu lebih unggul, mengunggulkan Abdullah bin Salam, lebih mengunggulkan pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Salam. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Rohawiyah, Imam Ibnu Abdul Bar, dan Imam Ibnu Az-Zamlakani. Itu yang mengatakan bahwa hadisnya Abdullah bin Salam itu lebih unggul daripada hadisnya Abu Musa al-Asy'ari. Wahahuna amrun, maka dari dua hadis ini, dari dua pendapat yang diunggulkan ini, Imam Suyuti mengatakan wahahuna amrun, maknanya kedua-duanya sudah, itu adalah perintah. Kedua-duanya adalah perintah. Maknanya ambillah dua pendapat ini, hahuna amrun. Kalau tidak, di antara ma baina an yajlisal imamu ila an tanqadiyas shalah, atau ba'da akhir sa'atin ba'dal asri fi akhir sa'atin yaumul jum'ah. Pendapatnya Imam Abdullah bin Salam kan akhir sa'atin yaumul Jum'ah. Pendapatnya Imam Abu Musa al-Asy'ari kan ma baina an yajlisal imamu ila an tanqadiyas salatu. Bahasa Indonesia, pendapatnya Imam Abdullah bin Salam mengatakan akhir waktu di hari Jumat. Pendapatnya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ba'dal asri, setelah asar, di akhir waktu pada hari Pendapatnya Imam Abu Musa al-Asy'ari ketika imam duduk di mimbar sampai selesainya waktu sholat Jumat. Awas. Ketika imam duduk di mimbar, maknanya di dalam ketika akan khutbah sampai selesainya waktu sholat. Ini kedua-duanya adalah amrun. Awas. Satu perkara, satu perintah. Yang kedua-duanya tidak ada perbedaan. Kemarin yang kita terangkan bab sholat, ternyata ada kesalahan. Salah kemarin itu. Saya katakan salah. Setelah diteliti lagi semalam, ternyata ada kesalahan dalam bab kesamaannya. Kalau kemarin keterangan kita bab kesamaannya di dalam apa? Sholat. Ternyata kebalikannya, bukan di dalam sholat kesamaannya. Apa? Bahwa apa yang disodorkan oleh oleh Abdullah bin Abdus Salam min annaha laisat sa'atus shalah, artinya gini, bahwa
orang doa itu, doa mustajab itu bukan di waktu sholat, itu juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Musa al-Asy'ari, bahwa orang berdoa itu bukan di waktu sholat. Mana kesamaannya? Ini wa qad qala fil hadithi yas'alullaha syai'a wa laysa halal khutbah. Awas, wa laysa halul khutbati sa'atu du'ain. Maknanya gini, bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Abu Musa juga mengatakan, kan dikatakan ma baina an yajlisal imamu ila an tanqadiyas salatu, bahwa ketika Anda berdoa itu tidak disunnahkan ketika khutbah Jumat. Mulainya dari itu waktu mustajab tuh, tapi doanya bukan di situ, bukan ketika khutbah Jumat. Kenapa? Li'annahu ma'murun fiha bil insati. Paham nggak maksudnya? Karena ketika khutbah Jumat itu kita diperintahkan untuk diam, mendengarkan. Wa kadzalika ghalibus shalah. Mana samanya? Di hadiskan wa huwa yusalli yas'alullaha syai'a. Kan begini hadisnya, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah wa fihi sa'atun la yusadifuhu abdul muslimun wa huwa yusalli, awas, wa huwa yusalli yas'alullaha syai'a. Dia dalam keadaan sholat dan meminta kepada, hadisnya seakan-akan begitu kan. Maksudnya wa huwa yusalli itu bukan di dalam sholat, sebagaimana maksudnya ma baina an yajlisal imam ila an tanqadiyat as-shalah. Paham enggak maksudnya? Saya ulangi. Kudu dicatat itu. Hadise riwayat Imam Abdullah bin Salam ngomongaken kan wa huwa yusalli, terus yas'alullaha syai'a. Awas. Sedangkan hadis Abu Musa al-Asy'ari ngomongaken apa? An yajlisal imam ila an tanqadiya as-salatu. Wes. Iki maksude apa yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Salam tidak jauh beda dengan apa yang disebutkan Imam Abu Musa al-Asy'ari. Kesamaannya, kebalikannya. Kalau kemarin kan kita mengatakan kesamaannya di dalam, bukan. Maksudnya doanya itu bukan di waktu sholat. Mana kesamaannya? Wa huwa yusalli yas'alullaha syai'a. Kalau menurut teksnya kan dia dalam keadaan dia sholat kemudian meminta kepada Allah. Maknanya gini, khairu yaumin akhiru sa'atin, kan akhirnya akhiru sa'atin, maknanya gini, dia berdoa di akhir waktu setelah sholat, jangan di sholat. Karena kalau ghalibus sholat itu bukan waktu doa. Umumnya sholat itu bukan waktu doa setelah sholat atau di dalam sholat? Setelah sholat. Nah, maka doanya bukan di dalam sholat. Sebagaimana diperintahkan doa bukan di dalam sholat, di sini juga sama. Diperintahkan doa bukan di dalam sholat, juga bukan ketika khutbah. Jelas tidak maksudnya? Juga bukan ketika khutbah. Ketika khutbah kita diperintahkan untuk inshat. Wa kadzalika ghalibus shalah. Begitu pula umumnya sholat kita diperintahkan
bukan berdoa. Maka kesamaannya adalah doa itu ketika bukan di dalam sholat, menurut Imam Abdullah bin Salam, doa itu ketika bukan di dalam khutbah, menurut Imam Abu Musa juga bukan di dalam. Jadi sama-sama di luar semua, sama tidak? Sama. Jadi kesamaannya itu maksudnya. Paham dia maksudnya? Masih nyambung? Nyambung. Kalau kemarin kita menyamakannya di dalam, justru kebalikannya. Orang berdoa jangan di dalam sholat, maksudnya begitu. Ibarahnya seakan-akan, ini kan berarti seakan-akan imam berarti di dalam khutbah dia berdoa. Ila antan qadhiya shalah berarti dia di dalam salat juga dia kan begitu toh? Sama, ini juga sama. Wa huwa yusalli yas'alullaha syai'a. Dia seakan-akan berdoa di dalam. Padahal ini kedua-duanya maksudnya itu bukan di dalam salat, tapi di luar. Jelas maksudnya? Tapi di luar sholat. Mana buktinya? Ini wahuwa yusolli, setelah sholat dia berdoa di akhir waktu hari Jelas. Ini juga sama. An yajlisal imam, dia ketika imam duduk dia jangan berdoa. Karena ketika imam duduk dan khutbah, ma'murun bil insati, kita diperintahkan untuk diam mendengarkan khutbah. Tapi ketika imam turun dari mimbar, di situ dia letaknya berdoa. Di situ dia letaknya berdoa. Imam turun dari mimbar, di situ letaknya dia berdoa. Atau ketika imam duduk di antara dua khutbah, di situ letaknya dia berdoa. Nah, akhir doa ijabah itu sampai selesainya. Maknanya ketika di dalam sholat dia diperintahkan berdoa tidak? Tidak, karena ghalibus sholah bukan waktu doa, bukan sa'atu doain. Umumnya sholat itu bukan waktunya berdoa. Jadi sama kedua-duanya. Ada beda tidak? Maknanya dia berdoa di luar waktu sholat. Samanya situ. Jelas? Nyambung? Nyambung lagi? Ada yang tidak jelas? Kalau sudah nyambung saya teruskan. Nyambung. Sore maksudnya. Wes, sekian ana masalah anyar. Maka dalam ngaji kitab ini harus teliti, khusus bab ini saja. Karena menyambung pada qil itu, qil pendapat tadi dibawa-bawa lagi, dibahas lagi oleh Imam Suyuti. Jadi harus teliti. Paham tak maksudnya? Karena pendapat-pendapat yang tadi disebutkan 33 itu dibahas lagi oleh Imam Suyuti. Sudah, sekarang begini. Nah ini, amma indal iqamati. Anapun ing dalam nalikane iqamah au fis sujudi, atawa ing dalam sujud, awit tasyahudi, atawa ing dalam tasyahud, fa in humila mongko lamun den arahake opo al hadisu hadis ala hadhil awqati ingatase ikilah au piro-piro waktu ittadha moko jelas wa yuhmal lan ngarahake apa qauluhu dawe hadis wa huwa qaimun yusalli ala haqiqatihi. Awas, wa huwa qaimun yusalli berarti di halaman itu kan kudu maksudnya berapa? 69. Tidak hadisnya. Hina tuqamu shalah wa huwa qaimun yusalli. Berapa? Halaman berapa? Wa yuhmalu
lan ngarahake apa qauluhu dawe hadis wa huwa qaimun yusalli ala haqiqatihi, ingat hakikate hadis fi hadainil maudhi'aini, ing dalem ikilah panggonan loro, tegese as-sujud awit tasyahud, tegese as-sujud awit tasyahud. Keterangannya, adapun doa ketika iqamah atau ketika di dalam sujud atau di dalam tasyahud akhir, kalau memang hadisnya itu menerangkan tentang disunahkan doa ketika iqamah, ketika sujud atau ketika di dalam sujud atau di dalam tasyahud akhir, maka jelas tidak perlu keterangan lagi, sebab disunahkan rukun yang paling panjang yang disunahkan itu ulama mengatakan, ada yang mengatakan di dalam sujud, ada yang mengatakan di tahiyat akhir, kan gitu. Nah, kenapa kok paling panjang? Karena di situ disunahkan doa. Maka itu jelas, tidak perlu keterangan lagi. Yes. Bisa juga hadis wa huwa qaimun yusalli itu mengarahkan kepada wa huwa qaimun yusalli. Ada hadis apa sih hadisnya isinya? Kan juga makanya kudu nyambung karo sedurung-sedurunge ku. Hina tuqamus salati atau wa huwa qaimun yusalli. Mana wa huwa qaimun yusalli? Halaman berapa? 59. Iya. Rawa asy-syaikhain anna Rasulullah dzakara yaumal jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiqu 'abdun wa huwa qa'imun yusalli. Di dalam hadis wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'a, itu maksudnya adalah hakikatnya dia dalam keadaan sholat, berdoa di waktu tasyahud dan di waktu sujud, maksudnya. Paham tak maksudnya? Jelas nggak maksudnya ki? Makanya kan kudu teliti. Lamonan donga iku ning waktu iqamah, ari mau kan disebutkan kudu ning jabah salat kin ki wis ya, ragat ki ya. Sekin lamun ana hadis maksud DJ donga iku kudu ning waktu iqamah atau ning jero salat, tapi ning waktu sujud atau ning waktu tasyahud akhir. Fa hadza humilal haditsu ala hadhil awqat. Kalau hadis ini diarahkan kepada waktu-waktu ini, maka tidak perlu keterangan lagi, karena di 3 waktu itu disunahkan berdoa, jelas. Nah, sekarang kalau ada hadisnya yas'alullaha syai'a wa huwa qaimun yusalli, ya kan? Wa huwa qaimun yusalli yas'alullaha syai'a. Hadisnya gini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tentang hari Jumat, bahwa di hari Jumat itu tidak ada waktu waktu itu tidak ada seorang hamba apabila dia berdiri dalam keadaan sholat, dan dalam keadaan qaimun, dia mendirikan sholat, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permintaan yang ditolak kecuali Allah memberikannya semua. Apabila di hari Jumat ada seseorang yang dia dalam keadaan sholat, qaimun itu maksudnya dia jumenengake sholat, mengerjakan sholat, di dalam sholat itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka permintaannya tidak akan ditolak kecuali Allah
mengijabahkan semua. Nah, maksudnya dia dalam keadaan sholat itu maksudnya ala haqiqatihi. Iya, dia dalam keadaan sholat, tapi doanya di dalam sujud dan paham maksudnya? Kau maksudnya? Maka fi hadainil mawdi'ain, di dua tempat ini maksudnya adalah as-sujud awit tasyahhud, bukan di jelas ya. Nah, sekarang baru lagi ini kudu teliti makanya siji. Wes jelas kan jelas ya. Sekian wa ala majazihi fil iqamati ay yuridus sholatu wa hadza tahqiqun hasanun fatahallahu bihi. Wa ala majazihi, lan ingatase makna majaze, wa huwa qaimun yusalli. Awasku, yang penting marji'nya, dia kembalinya kemana? Kalau tidak ngerti marji'nya repot. Wa ala majazihi, lan ingatase makna majazi, wa huwa qaimun yusalli fil iqamati, ing dalam iqamah, ai yuridus sholata, tegese ngarepaken salat. Wa hadza, lan utawi iki, yuhmalu qauluhu wa huwa qaimun, iku tahqiqun, neliti, hasanun kang bagus, fataha mugi-mugi buka sapa Allahu bi Gusti Allah bihi kelawan hadza tahqiq. Wa bihi, lan kelawan hadza tahqiqun, yazharu, dadi jelas apa tarjihu riwayati Abi Musa, ngunggulake riwayate Abi Musa ala qauli Ibn Salamin, ingatase pendapate Abdullah bin Salam, li ibqa'il hadisi, krono tetepe hadis, ala zahirihi, ingatase zahire hadis, min qaulihi, saking dawuh Abdullah bin Salam, yusalli wa yas'al, fa innahu, mongko sak temene ibqa'ul hadis iku aula, luwih utama, min hamlihi, saking ngarahakene hadis, ala intidharus shalah, ing atase nunggu salat, intidharus shalah, nunggu salat. Li annahu, krana sak temene hamluhu ala intidharus salati iku majazun kiasan, ba'idun kang adoh, wa muhamun lan salah cipta. Inna intidharas sholati, sak temene nunggu salat iku yustaratu, den syaratake fil ijabati, ing dalem ijabahe doa. Wali annahu, lan krana sak temene kelakuan, la yuqalu, ora kena den ucapake, fi muntadhiris sholati, ing dalem wong kang nunggu salat, qaimun yusalli, ora kena diucapaken qaimun yusalli. Qaimun wong kang jumenengake, yusalli kang salat sapa qaim. Wa in saduqa, senajan bener sapa muntadzir, annahu sak temene muntadzir iku fi salatin, ing dalem salat. Kenapa? Li anna lafdha qaimin, karena sak temene lafaz qaim iku yus'iru bisa narik bimulabasatul fi'li, kelawan penggunaan fi'il, tegese penggawean. Walladzi astaghfirullah, walladzi lan kang astakhiru milih ingsun Allah ing Gusti Allah, istikhara ingsun Allah ing Gusti Allah, wa aqulu lan ucap ingsun Imam Suyuti, bihi kelawan alladzi, min hadhil aqwali, saking ikilah piro-piro pendapat, annaha sak temene saatul ijabah iku inda iqamatis sholati, ing dalem nalikane iqamatis shalah. Wa ghalibul ahadithi, lan utawi umum-umume hadis,
al marfu'ati kang marfu tashhadu nyaksani lahu maring Allah tashhadu iku nyaksani apa ahadits lahu maring allazi wis dawaki sekian. Lamun awas lamun ning hadis an yajlisal imam ma baina an yajlisal imam hatta tanqadi ila an tanqadi as-shalah. Berarti kan ning qomat juga ada kan? Paham maksudnya? Ning qomat waktu dong ngamus. Nah, ana hadis hina tuqimus shalah iku lamun di maknan majazi iku ing dalam iqamah. Tegese nalikane ngarepaken salat ketika iqamah maka iku lebih bagus. Benere kene benere. Min ma baina an yajlisal imamu fil ila an yuridas shalah itu kayak luwih bagus dikonon lho. Dudu ila antan qadiyas shalah. Paham maksudnya? Lamun ibar iki pendapat Imam Suyuti. Lamun ibarah mengkonon ka hadza tahqiqun hasanun. Lamun di ibarah mengkonon ka luwih bagus maning dudu ila antan qadiyas shalah. Riwayat Abu Musa Al-Asy'ari kan ila antan qadiyas shalah. Sekian lamonan di ning iqamah iku dimaknani ilal iqamati ay yuridu sholata maka kaya hasanun tahqiqun hasanun juga lho paham sih aja ila antan qadiyas shalah benere ilal iqamati ay yuridu shalah iku tahqiqun hasanun. Andai kata dirubah begitu akan lebih baik gitu loh. Wes, paham maksudnya? Nah, kalau andai kata dirubah seperti itu, maka ini jelas. Jelasnya apa? Jelasnya bahwa pendapat Imam Suyuti ya. Ini menunjukkan akan unggulnya riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari atas riwayatnya Abdullah bin Salam. Di dalam di Abdullah bin Salam kan ada wa huwa yusalli yas'alullaha syai'a. Maka kalau sudah begini lebih jelas pendapatnya Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Karena Abu Musa Al-Asy'ari makna majazinya ila antan qadiyas shalah, makna majazinya adalah ai fil iqamati yuridus shalah. An yajlisal imam ma baina an yajlisal imamu ila an tanqadiyas shalah ai minal iqamati ila yuridus shalah ai an yajlisal imam ilal iqamati yuridus shalah. Jadi maksudnya begitu. Nah, kalau maksudnya begitu berarti gini loh. Berarti pendapatnya Imam Abu Musa itu lebih unggul daripada pendapatnya Imam Abdullah bin Salam yang mengatakan wa huwa yusalli yas'alullaha syai'a. Paham tak? Dia di dalam salat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia di dalam salat meminta kepada Allah hanya fokus pada dua tempat saja, yaitu sujud dan tasyahud. Tapi kalau an yajlisal imam ila an tanqadiyas shalah itu fokusnya di iqamah gitu loh, paham? Di iqamah. Yes.
Iku maksudnya. Makanya Imam Suyuti mengatakan walladzi astaghfirullah, dan yang lebih aku pilih dari pendapat ini adalah annaha, sesungguhnya waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat adalah ketika iqamatis shalah. Yes. Makanya kudu teliti. Amma haditsu Maimunata fasarihun fihi wa kadza haditsu Umar wa ibn Aufin, haditsu Umar wa ibn Aufin. Keterangan ini insyaallah besok ba'dal asar. Besok ba'dal asar, karena nanti malam juga libur. Nanti malam tepat berdepatan dengan wafatnya Sayyidatina Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Maka ta'ziman, menghormati daripada wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, maka libur. Nah, sedikit bercerita tentang Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang terkumpul dalam kitab Al-Bushra karangan Sayyid Al-Alim Al-Allamah Wal-Muhaddith Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Bushra, bahwa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra bertemu dengan Rasulullah, nasabnya adalah di Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf bin Kilab bin Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Bertemu di Sayyidatuna Khadijah itu bertemu nasab dengan Rasulullah di Qusay. Maka nasab Sayyidatuna Khadijah itu ke atas setelah Qusay sama dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Sayyidatuna Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik sampai bin Ma'ad bin Adnan. Jelas sama ketemunya di itu Sayyidatina Khadijatul Kubra. Adapun dari pihak ibu Sayyidatina Khadijah itu kan dari pihak bapak, bertemu dengan Rasulullah nasabnya di Lu'ay bin Ghalib bin Murrah bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib, terus bin Kinana bin Mudrikah, ketemunya di Lu'ay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin masa beli apal. Nah ketemu ning Lu'ay. Nah ibuke arane Fatimah. Ibu Siti Khadijah iku arane Fatimah bintu Zaid bin Al-Asam bin Lu'ay bin Ghalib. Para ulama ahli sejarah tidak menentukan kapan tanggal berapakah lahirnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Hanya menyebutkan bahwa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu dilahirkan 10 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan.
Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu dilahirkan 10 tahun atau 15 tahun, 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. 15 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Beliau Sayyidatina Khadijah adalah perempuan pedagang yang kaya. Perempuan pedagang yang kaya. Berdagang di karyawannya banyak. Dan dagangnya tidak hanya di sekitar Makkah, tapi keliling negara. Maka suatu saat Rasulullah menawarkan diri untuk menjadi karyawannya. Maka diterima oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra. Ketika diterima, ditugasi oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra untuk berdagang ke Syam. Syam saat ini namanya ada sekitar Palestina, Jordania, Syria, Irak, itu Syam. Palestina, Jordania, Irak, kemudian Syria, itu adalah Syam. Dulu namanya Syam, sekarang terpecah menjadi 4 atau 5 negara. Iran bukan Syam, Iran bukan Syam. Nah, diutus untuk berdagang ke Syam ditemani oleh Maisarah. Maisarah iki lanang ya, dudu wadon. Cuman ninggang arane Maisarah. Yes. Maisarah ini sebagai teman dan orang yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berjalan dari Mekah menuju Syam. Dalam perjalanan banyak kejadian-kejadian. Dalam perjalanan banyak kejadian-kejadian, dan yang dibawa oleh Rasulullah itu, kalau kata zaman sekarang adalah makanan dan pakaian yang dijual oleh Rasulullah, kurma dan pakaian. Kurma dan pakaian. Maka dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat, manakah yang lebih utama? Berdagang, menggembala, bertani. Nging. Mau orang nging. Nah, pekerjaan yang paling utama itu mana? Pekerjaan yang paling utama itu mana? Berdagang atau bertani atau beternak? Atau beternak? Mana yang paling utama? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berdagang karena Rasulullah berdagang. Ada yang mengatakan beternak, kambing, sapi, karena Rasulullah pernah menggembala kambing dan sapi. Ada yang mengatakan bercocok tanam. Kenapa? Karena dengan bercocok tanam tawakalnya lebih tinggi. Tawakalnya lebih tinggi. Nah, iya, dari para ulama tawakalnya lebih tinggi. Sampean nanam padi dicokoti wereng, gendeng beli tawakal beli coba. Ala kulli hal itu pendapat para ulama. Nah, di antara ulama yang mengatakan bahwa berdagang itu lebih utama daripada beternak, daripada bertani, mengambil daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah berdagang, Kanjeng Nabi pernah dagang. Singkat cerita, dagangannya laris. Apa sing diucapkan Rasulullah nyata kabeh. Oh, kurma, sapa wong kang sakit insyaallah waras.
Kurma, mangga sing buta insyaallah bisa ndeleng maning. Ana lho. Klambi sing ning ndase akeh kutuwe insyaallah mudhun kabeh ning klambi dikirap ilang kabeh kutuwe. Apa sing diucapkan Rasulullah iku kabeh iku nyata kabeh. Wes walamma atamma sallallahu alaihi wasallam muhimmatahu wa ba'asilatahu wa jama'a ila Makkah wa qad iktasaba khairatin katsiratin wa jaa'a bi arbahin fafiratin fasurrat bidzalika. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berdagang, pulang membawa untung yang banyak. Yes. Pulang wa jaa'a bi arbahin, untung yang banyak, wafiratin yang banyak, fasurrat bidzalika. Maka Sayyidatina Khadijah pada waktu itu merasa gembira dan senang. Wa hamidat fi'lahu. Sayyidah Khadijah memuji apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari mulai itu Sayyidah Khadijah mulai memuliakannya. Yes. Wa nadarat ilaihi bi'ainil ikbari wal ihtirami. Wa akramathu ghayatal ikrami. Karena di antara karyawan-karyawan Sayyidah Khadijah yang lain ini beda katanya. Ini kok ketika disuruh dagang di Syam dibawa segitu, dia membawa untung yang banyak. Yang lain mah kebanyakan rugi untuk ongkos, untuk ini, untuk itu. Tapi ini kok tidak ada kerugiannya, justru untung. Maka Sayyidah Khadijah mengkhususkan Rasulullah, bahkan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memuliakannya. Maka Sayyidah Khadijah secara singkat itu dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang maju adalah Sayyidina Hamzah, pamannya. Fataqaddama Hamzah fakallama ammaha. Maka Sayyidina Hamzah yang maju. Thumma hadara ru'asa Quraisy yataqaddamuhum Abu Thalib. Setelah itu sudah selesai, kemudian melamar. Setelah melamar, yang melamarnya yang mengatakan kemudian pamannya Abu Thalib. Isi lamarannya bahwa ini adalah ponakan saya, kamu sudah tahu siapa ponakan saya, dia adalah kerabat saya, ingin melamar Khadijah binti Khuwailid sebagai istrinya. Wa badzala laha minas sidaqi, dan nanti akan diganti dengan mas kawin. Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu nabaun azim. Insyaallah setelah ini akan ada keuntungan yang banyak, barokah yang banyak. Kemudian yang menjawab lamaran itu adalah Waraqah bin Naufal. Yang melamar adalah Abu Thalib. Yang menjawab lamarannya adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Jadi kalimat sambutan itu sebenarnya bukan di perkawinan, di lamaran. Di perkawinan tinggal langsung akad saja, tidak usah sambutan perwakilan pengantin pria, calon pengantin pria, tadi pada waktu lamaran aturan. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah itu ketika lamaran, bukan ketika akad. Makanya ning habaib itu jarang, langka istilah sambutan perwakilan calon pengantin, penyerahan calon pengantin pria kepada calon orang diserahkan bebas berserah diri kowe kan. Paham maksudnya? Jadi sing sunnah pribadi tidak menyalahkan, tidak maksudnya. Kita berkaca pada apa yang dilakukan Rasulullah, bukan menyalahkan, bukan ya. Wah. Tidak, maksudnya kita berkaca pada sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu ada khutbah lamaran, khutbah ketika khutbah itu di lamaran.
Nah, yang mengajukan lamaran siapa? Yang mengajukan lamaran adalah pamannya Abu Talib. Yang menerima lamaran adalah Waraqah bin Naufal. Jadi anak ini sambutan-sambutan niku anak ini nggih lamaran. Ketika di acara akdun nikah, adakah lamaran, adakah sambutan? Tidak ada. Tidak ada. Makanya para habaib lebih mengedepankan seperti itu ketika lamaran. Kula zaman lamaran ini pada baik. Ana sambutan. Anu niki kula gada adi anu. Engko sing karek ana. Anu ning lamaran. Nah ketika akad nikah tidak ada. Akad nikah begitu duduk Al-Fatihah, tawassul. Pragat Fatihah langsung khutbah. Pragat khutbah langsung nikah, pragat nikah langsung donga, pragat donga penelitian pemeriksaan administrasi, pragat pemeriksaan administrasi asrokol sebagai tambahan saja itu sih, pragat asrokol salaman pragat salaman ditemuaken. Jadi orang repot. Kinci sing marai repot kan sambutan akhirnya turu dingin kula kan kadang-kadang mengkonon je. Sambutan atas nama penyerahan keluarga pihak laki-laki wis turu bae dikit lah. Mending sedelat tulis suwe kadang-kadang 15 menit, 20 menit, ogat. Melas maksudnya. Kadang-kadang wong kang mangkat iku ngormati terus kuno li mangkat kerja kan konon. Melas sampai ini sih pengertian panitiae hari pengantinnya sih aja dipai pengertian. Wis ngerti hari pengantin sih panitiae ngerti ya konon lho. Lo ning bab nikah ya Siti Khadijah Rasulullah ada khutbah itu ketika khutbah ketika lamaran. Nah, ngopi ora apa-apa sih kang penghukum pantes-pantes ya ora apa-apa, ora salah ora apa-apa. Mung sampean melas karo wong-wong sing pengen kerja. Ngono lho. Ya kayak kula sih ya balik turu. Ya kayak sing wis kerja keder, jam piro cok, sumen cok. Bisa nek kula ngomong ngono sebab pirang-pirang kira jam semene, kira jam kadang-kadang jibit. Ya setelah iki Sayyidah Khadijah itu wanita sempurna. Bahkan ketika Sayyidatina Aisyah menyebutkan seakan-akan menyindir tentang Sayyidatina Khadijah, Rasulullah marah. Coba, karena wanita yang paling dicintai adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Wanita yang paling dicintai adalah Sayyidat. Perjuangan yang paling wanita pertama kali membela perjuangan Rasulullah adalah Sayyidatuna Khadijah. Sebelum dari asalnya kaya sampai melarat. Ketika menikah dengan Rasulullah dan Rasulullah diutus jadi Nabi dan Rasul, itu Sayyidatina Khadijah melarat. Tapi tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wanita yang lebih sempurna seperti sempurnanya Sayyidatina Khadijah. Tidak ada wanita yang cerdas seperti cerdasnya Sayyidatina Aisyah. Tidak ada wanita yang cerdas seperti cerdasnya Sayyidatina Aisyah. Tidak ada wanita yang lembut selembut Sayyidatina Fatimah. Makanya para ulama berbeda pendapat siapakah wanita yang utama, wanita yang utama di surga. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Siti Fatimah, ada yang mengatakan Siti Khadijah, ada yang mengatakan Siti Aisyah, ada yang mengatakan Siti Maryam. Sehingga dikumpulkan oleh para ulama, tidak ada wanita yang pengorbanannya kepada Rasulullah, membela Rasulullah seperti Siti Khadijah. Tidak ada wanita yang lebih cerdas secerdas Siti Aisyah. Tidak ada yang wanita yang lembut selembut Siti. Tidak ada wanita yang sabar selembut sabarnya Siti Maryam. Maka dikumpulkan oleh para ulama sehingga akhirnya tidak mengunggulkan masing-masing. Tidak mengunggulkan masing-masing. Siti Khadijah. Awas, bukan wis viral nyanyian Siti Aisyah atau lihat jaga maning nyanyian Siti Khadijah. Sebab Ummul Mukminin semuanya bukan untuk dinyanyikan tapi untuk diikuti. Kruli.
Ora butuh nyanyiane, ora butuh. Sing butuh iku dipeloni priben dina-dina Siti Aisyah. Paham? Paham? Jadi tidak butuh nyanyiannya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda mengikuti Siti Aisyah. Sing nyanyi wadon seksi, ngudung seksi, berarti sampean limelu Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak butuh sanjungan, tapi butuhnya adalah bagaimana Anda wahai para perempuan mengikutinya. Jelas wong wadon? Bukan butuh pujiannya lewat nyanyian. Paham? Saya tidak menyalahkan orang yang nyanyinya, tidak. Bagus nyanyian, bagus nyanyian supaya orang mengenal. Tapi bukankah mengenal itu bukan hanya lewat itu? Bukankah mengenal itu kamu lakukan kemudian kamu kenalkan, nih Siti Aisyah tuh begini, nih Siti Aisyah tuh begini, nih itu lebih baik daripada lewat nyanyian. Mending lamun ana bahasa sopan, terkadang tidak terasa ada bahasa tidak sopan. Itu yang ditakutkan. Yes, tapi aja lokan pelon kemudian menyalah. Wis enak urip. Wis, ongko ekspresinya mereka karena bisanya lewat nyanyi. Harusnya diteliti bahasanya, kemudian disebarkan. Yang lebih penting adalah bagaimana mengikuti Siti Aisyah, bagaimana mengikuti Siti Khadijah, bagaimana mengikuti Siti Fatimah, termasuk bagaimana mengikuti Siti Khadijah. Siti Khadijah itu Masya Allah wanita paling besar pengorbanannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis jam 5 luwi, tekanin kana jam pira wong pegagan balik ke kini tengah 6 luwi 10 wis maghrib. Nah, jadi kunku khusus kang wong wadon ya, wadon pelajari sejarah Siti Khadijah, pelajari sejarah Siti Aisyah. Anda boleh menyenangi lagunya, tapi lebih penting lagi menyenangi bagaimana figurnya, bukan senang bagaimana lagunya. Nah, ya kan? Itu yang paling penting. Jika mau menyusun lagu-lagu, hendaknya diteliti lagi bahasanya agar lebih sopan kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Yes, itu yang paling penting kanggo wong wadon. Beberapa banyak perempuan zaman sekarang itu jarang yang mau membaca sejarah Ummul Mukminin, Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, jarang yang mau membaca itu. Bahkan lebih sering membaca bagaimana sejarahnya Nisa Sabyan. Lebih sering membaca itu, lebih hafal itu daripada bagaimana sejarahnya Khairun Nisa Khadijah, Khairun Nisa Fatimah, Khairun Nisa lebih pada Khairun Nisa not 7. Ngerti not 7 beli? Not 7 pecahane Sabyan blok ngai papel yapal. Kan ada Anisah, ada Nisa. Ada Anissa itu namanya Khairun Nisa. Khairun Nisa pecah keluar dari Sabyan, bikin grup lagi namanya Not 7. Nah, Nisanya tetap namanya Sabyan. Arane kan Sobyan itu apa? Sobyan. Jadi anggoe masdar Sobyan. Ngerti Sobyan nih? Bocah cilik. Ngerti bocah cilik? Ngerti sampean sing Sobyan ngerti bocah. Wis masa mresakaken sing ora-ora ya. Wis mugi-mugi ana manfaat ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
malam libur, tidak ada ngaji. Al-Fatihah.